Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai kunci rahasia rezeki datang sendiri hanya dengan diam dan duduk tenang. Apakah ini mungkin terjadi? Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang seperti ini dan saya lihat di kolom komentar banyak yang mengatakan apa ya mungkin. Nah, mari kita bahas dulu. Mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran kita bahwa konsep rezeki itu tidak hanya pada satu arah saja, yaitu harus bekerja. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Kali ini saya berada di pinggiran Kali Brantas, dulur. Nah, di sini saya juga ingin menenangkan diri. Juga karena yang saya bahas mengenai diam dan rezeki datang sendiri, itu sama dengan yang saya sampaikan. Maka saya mencari tempat di mana saya menenangkan diri. Ben podo karo apa sing tak omongi. Banyak sekali dulur orang berpikiran bahwa rezeki itu datang didapat dari bekerja keras. Rezeki ini akeh lek bekerja keras. Apa itu salah? Ya tidak, ya betul. Tapi bukan berarti orang yang tidak bekerja keras itu tidak mendapatkan rezeki sama seperti orang yang bekerja keras. Sebelum lebih lanjut, bagi yang pemalas dan sok bekerja keras dengan mengesampingkan orang-orang yang santai, silakan Anda minggir dulu, karena kalau ditonton gak sesuai dengan ekspektasi Anda, tapi mesti orang delok penjelasannya, tapi mesti wis komentari menghakimi ya. Jadi ini bagi Anda yang mindsetnya itu berpikiran bahwa rezeki itu luas dan wujudnya bermacam-macam, tidak hanya sekedar uang dan materi saja. Ada kalanya dulur kita harus bekerja keras, tapi ada saatnya pula kita hanya diam saja termenung ya, tapi rezeki datang menghampiri. Karena sejatinya rezeki itu tidak melulu soal uang dan materi, tapi yang lebih yang tak ternilai harganya itu adalah rezeki berupa kebahagiaan, ketenangan, kesehatan, keberuntungan. Nah, jadi tidak hanya melulu soal materi. Jadi setelah ikhtiar yang Anda lakukan, kemudian menenangkan diri, berpasrah diri, duduk diam dan santai, maka tinggal menunggu rezeki akan datang sendiri, tentunya atas izin dari Tuhan. Kunci rahasia rezeki datang sendiri hanya dengan duduk tenang dan diam santai. Ini diantaranya yang pertama adalah sadar diri, rendahkan hati dan benahi diri. Sadar diri di sini adalah kita itu menyadari kita itu siapa, tujuan kita hidup itu untuk apa. Tidak lain adalah hanya untuk ibadah, menghamba. Nah, perwujudan dari menghamba itu diantaranya adalah banyak macamnya. Bekerja, tanggung jawab, gitu, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Apapun yang kita lakukan selama itu tidak dilarang oleh Tuhan dan diniatkan pada Tuhan, itu adalah wujud ibadah. Jadi tidak melulu sedinote taik dewi ki topo, misalnya ya, sedinote taik dewi ki umi ndonga. Tidak seperti itu. Tetapi hari ini bagi ibu rumah tangga yang ngomong anake, ngladeni bojone, ngopeni maratuane. Nah, nek diniatkan pada Tuhan nih, niat karena Allah, ini padha karo wujud dari ibadah panjenengan. Kemudian maksud dari rendahkan hati itu bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, baik buruk, itu wis lakone awake dhewe. Kuwi wis dalane awake dhewe. Aku ki lho sapa, aku iso apa, kejaba tanpa kersane pangeran. Dan membenahi diri adalah ketika kita mengetahui apa kesalahan kita, memperbaiki diri
memperbaiki hubungan dengan Tuhan, dan memperbaiki hubungan pada sesama. Itu juga bagian dari kesadaran diri. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah tenang, damai, tapi tetap semangat. Apapun masalahmu. Begini dulur, ketika setiap orang itu pasti punya masalahnya. Ketika kita menemui masalah atau mendapat masalah, maka yang pertama kita lakukan adalah menenangkan diri dulu. Jangan fokus pada penyelesaian masalahnya, karena akan semakin rancu, akan semakin kemana-mana, tidak akan menemui titik temunya. Berbeda dengan ketika kita menenangkan diri, saat itu kita bisa berpikir jernih, sehingga otomatis secara tidak langsung jawaban untuk penyelesaian masalah itu ada. Memang tidak mudah dulur, ketika kita mendapatkan masalah, menenangkan diri itu tidak mudah. Penak ngomongi tapi prakteknya angelan, ya, tidak semudah apa yang dibicarakan. Akan tetapi, pernahkah Anda melihat segelas air yang kemasukan lumpur, di mana air tersebut ketika bercampur dengan lumpur, bagaimana warna airnya? Keruh kan? Nah, ketika air tersebut tenang, maka yang terjadi adalah lumpur berada di bawah, dan untuk menghilangkan lumpur tersebut itu tidak dengan cara diambil lumpurnya, karena akan menjadi semakin keruh. Maka untuk menghilangkan lumpurnya adalah dengan tetap mengisi air jernih sampai lumpur tersebut keluar sendiri dan air yang berada di gelas tersebut menjadi jernih. Sama dengan permasalahan yang ada di pikiran kita. Ketika kita bisa mengendalikan dan menenangkan diri kita sendiri dalam pikiran, maka apa yang menjadi permasalahan dalam pikiran itu bisa dibersihkan dengan selalu berpikir positif, sehingga permasalahan tersebut hilang dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga adalah bahagia. Bahagia itu walaupun sulit dalam keadaan terdesak, walaupun dalam keadaan runyam sekalipun, itu harus dicoba, karena bahagia kuwi dulur, rasa bahagia itu bisa mendatangkan rezeki sendiri. Bahagia adalah wujud dari rasa syukur. Berarti tondone nrimo apapun yang ada pada diri kita, entah itu kesulitan, kemudahan, kuwi diterima, kuwi nrimo. Nah, kuwi jika disikapi dengan tetap dengan rasa bahagia, itu artinya menerima, itu wujud dari syukur. Maka rezeki itu akan datang sendiri ketika posisi kita dalam keadaan hati yang bahagia. Jika tidak percaya, Anda bisa lihat nih, orang kok seneng terus ngetoknya duit ya seneng, walaupun tidak berfoya-foya ya. Hatinya itu mengeluarkan suka, memberi suka, dalam posisi apapun suka. Lihat saja, rezekinya lah enak. Berbeda dengan orang yang kemrungsung, susah oleh rezeki yo, dia tidak bisa mengerti konsep rezeki itu sendiri. Jadi dipikir ki masya Allah rezeki apa enggak susah, karena apa? Dari pikirannya yang dipikir adalah rezeki uang. Jadi lek diwe rezeki berupa kesehatan, kebahagiaan kuwi gak ngeroso. Nah, yang dimaksud harus bahagia maksudnya seperti itu dulu. Kemudian yang keempat, bedakan antara ibadah dengan berdoa. Maksudnya adalah ketika Anda beribadah, lakukan dengan ikhlas. Ikhlas, jadikan itu suatu kebutuhan, bukan suatu kewajiban. Karena kalau kewajiban, tandanya Anda hanya menggugurkan. Tapi kalau suatu kebutuhan, maka kita ini mengakui bahwa kita itu butuh pertolongan Tuhan. Tapi kalau berdoa, nah dalam berdoa Anda bebas mengutarakan apapun, karena doa itu juga wujud dari menghamba, di mana kita boleh meminta, asalkan yang kita minta itu ya dikira-kira nggih dulur, disesuai nih jenenge njaluk ki harus tahu diri nggih. Tidak perlu merengek, tidak perlu memaksa. Biasanya kadang-kadang manusia itu lupa. Berdoa itulah memohon toh, tapi kebanyakan orang itu berdoa itu memaksa Tuhan untuk segera mengabulkan permintaannya. Dia lupa bahwa yang namanya meminta ya terserah saya memberi. Jadi harus dibedakan antara ibadah dengan doa, ya.
Lek ibadah kuwi ikhlas, lek ndonga kuwi sabar. Sabar berarti diwehi saiki, sesuk ben ya nrimo, ya sabar ngenteni, tidak perlu memaksa, nggih. Kemudian yang kelima ini adalah pasrah. Lek wis melakukan semua ya, lek wis ikhtiar, wis iso menenangkan diri, sadar diri, wis melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan, maka yang terakhir adalah pasrah. Ben sak kersane Gusti lek ngowehi. Ya. Tentunya apa yang saya sampaikan ini tidak cocok bagi seorang yang pemalas, nggih. Karena lek wong males kuwi lek diduduhi ngene iki mesti pikir, oh cuma diem tok rezeki iso datang, ya wis lek ngono aku gak usah bekerja keras. Hanya dengan duduk diam, yang penting aku wis nglakoni ngene berarti rezeki akan datang. Nah, itu tidak cocok dulur, tidak seperti itu konsepnya. Atau juga pada orang yang merasa itu tidak benar, harus dilakukan dengan kerja keras. Nek kowe gak sukses, kowe gak oleh rezekimu mek saiki, kowe gak sugih, berarti kamu tidak bekerja keras. Itu kata-kata yang saya rasa omongane wong sombong nggih dulur. Karena apa? Faktanya nggih, ngapunten ki tidak membicarakan tidak merendahkan profesi apapun, seperti kuli, seperti tukang beca, seperti jualan keliling, itu ya kerja keras loh dulur. Kerja keras yo bertahun-tahun, direwangi isuk ngantek bengi, kadang kudanan kepanasan, tapi hasilnya tidak sesuai dengan seperti yang diharapkan. Mereka itu juga kerja keras. Jadi jangan mengatakan lek gak kerja keras yo tidak dapat rezeki, gak iso sugih. Mereka pun juga memiliki rezeki. Makanya saya mengatakan hal ini supaya panjenengan bisa membuka mata, membuka hati bahwa konsep rezeki itu tidak hanya didapatkan dengan bekerja keras. Jadi dulur, karakter rezeki itu sesuai dengan karakter kita masing-masing. Orang berjuang itu tidak harus berisik, orang mengejar tidak harus berlari. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada sekedar apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan video ini bisa membuka mata hati dan pikiran kita bahwa rezeki itu tidak harus didapatkan dari kerja keras, tetapi hanya dengan duduk diam dan santai, rezeki pun juga bisa menghampiri kita. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.